Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaif Walidain, mahasiswa jurusan Teknik Informatika dengan NIM 202140125. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Implementasi Berbasis Data, saya akan menjelaskan tugas UAS kali ini yang ditugaskan untuk membuat program studi universitas yang masih memiliki kendala rekapitulasi keuangan. Dimana perintah pertama adalah mengubah ERD tersebut dalam keadaan ke dalam sebuah database dengan melakukan konversi dari ERD ke dalam bentuk tabel, kemudian membuat database menggunakan SQL Server. Yang kedua, membuat tabelnya beserta data integritasnya. Yang ketiga, membuat query untuk membuat storage prosedur untuk menampilkan dari pengajuan anggaran, di mana periode pengajuan berada pada tahun tertentu, semester tertentu, dan pengajuan dilakukan pada rentan tanggal tertentu. Kemudian Anda juga diminta untuk membuat view untuk menampilkan data yang berisi tahun ajaran, semester, saldo awal, saldo akhir, diambil dari jumlah pengajuan total, nominal transfer, tanggal pengajuan, tanggal pengeluaran, kode transaksi, jenis transaksi, deskripsi, kredit, diambil dari jumlah pengajuan debit, diambil dari pengeluaran, sisa saldo diambil dari saldo pada tabel pengeluaran. Yang keempat, dikarenakan informasi dari nama-nama kolom dirasa rahasia, maka buatlah storage prosedur yang digunakan untuk mengisi masing-masing tabel yang ada. Yang kelima, membuat cadangan penyimpanan database jika penyimpanan primernya penuh. Yang keenam, menyimpan query untuk mengubah isi data dari masing-masing tabel dengan parameternya adalah primary key-nya. Yang ketujuh, dikarenakan data dari database tersebut sangat penting, maka buatlah trigger untuk mencegah penghapusan data untuk seluruh tabel. Dan dikarenakan data dari tabel pengajuan dan pengeluaran sangat penting, maka buatlah trigger untuk mencegah modifikasi data dari kedua tabel tersebut. Selanjutnya adalah membuat database yang di sini saya namakan UAS IPD dengan primary. Nama filenya yang pertama adalah UAS IPD yang disimpan di drive D, kuliah IPD, dan namanya UAS IPD. Size di sini ditentukan dari nama masing-masing peserta didik. Di sini sudah tertera cara membuatnya. Pertama, dengan size 23 MB, dengan max size 64 MB, dan velcro 18 MB. Dengan file group nama depan saya Isna. Yang kedua, file bernama UAS IPD 1. File name diletakkan pada drive D, folder kuliah, folder IPD, dan folder UAS IPD 1 dengan size 64 MB, dengan max size 74 MB, velcro 22 MB. Kemudian log name dengan
nama dengan file name UAS IPD 2. File name diletakkan pada drive D, kuliah IPD UAS IPD 2. Tadinya dengan size 10 MB dan max size 22 MB, file grow 9 MB. Dan saya membuat create tabel pengeluaran dengan variabel kode pengeluaran integer primary key not null, variabel tanggal dengan integer, nominal keluar dengan integer, nominal transfer dengan integer, bukti keluar integer, pajak integer, dan deskripsi varchar 100. Kemudian saya membuat tabel pengajuan dengan dengan variabel kode pengajuan integer identity 1 dengan integer identity 1,1 primary key. Selanjutnya nominal pengajuan integer, tanggal pengajuan date, tanggal deskripsi date, sisa dana integer, bukti pengajuan integer, tujuan varchar 100, lalu deskripsi dengan varchar 100, tabel keluar integer foreign key, references di pengeluaran kode keluar itu di sini. Selanjutnya nick dengan karakter dengan char 10, breaking key references dari karyawan not null, karyawannya di sini, dan di sini saya membuat tabel karyawan dengan variabel NIK char 10 yang dimana NIK digunakan sebagai primary key, kemudian nama varchar 30, dan kode pengeluaran int foreign key references dari pengeluaran kode keluar. Itu saya menambahkannya dari sini agar tidak terjadi. Saya menambahkan setiap tabel 1 agar tidak terjadi kesinambungan. Kemudian saya membuat create tabel status karyawan dengan variabel ID status, integer identity 1,1 primary key not null, kemudian status karyawan varchar 20, dan NIK dengan char 10 breaking key references dari karyawan tadi yang sudah dibuat. Alasannya sama agar tidak terjadi kesinambungan. Kemudian setelah itu saya membuat kode TRX. Pertama itu jenis TRX dengan varchar 20, kemudian TRX dengan int, maksud saya dengan TRX dengan integer, kode pengajuan integer foreign key references dari pengajuan. Ini pengajuan ya, yang ini. Alasannya masih sama agar tidak terjadi kesinambungan. Kemudian saya membuat create tabel masuk dengan kode masuk char 10 primary key null, kemudian pemasukan versi dengan char 13, kode pengajuan integer foreign key references dari pengajuan. Setelah itu saya membuat tabel periode dengan variabel ID periode int integer identity 1,1 primary key, dan tahun ajaran char 4, semester integer, dan kode masuk char 10 foreign key references dari masuk. Kemudian saya memasukkan data untuk pengeluaran
dimana data yang saya masukkan di kode keluar, tanggal keluar pajak, nominal keluar, nominal transfer, bukti keluar, dan deskripsi. Mungkin seperti ini. Saya memasukkan data pada tabel pengeluaran. Setelah selesai, setelah dimasukkan, bisa dilihat hasilnya, data yang sudah masuk. Kemudian memasukkan data pada tabel karyawan, di mana variabel yang diisi NIK, nama, kode keluaran, di mana nama dengan NIK 101 001 0021 dengan nama Yuda dan kode keluaran 202. Setelah dimasukkan seperti ini, kemudian memasukkan data pada status karyawan, variabel yang diisi, status karyawan, dan NIK. Statusnya aktif dan NIK karyawan. Karena NIK ini references dari karyawan, maka NIK bersama dengan yang ada pada tabel karyawan. Dengan NIK 10 100 10 021. Setelah dimasukkan seperti ini, kemudian memasukkan data pada tabel pengajuan, variabel yang akan diisi tanggal pengajuan, tanggal deskripsi, sisa dana, bukti pengajuan, nominal pengajuan, kode keluar, NIK, tujuan, deskripsi. Karena tanggal pengajuan menggunakan DEP, maka akan ditulis 20/07/21 dan tanggal deskripsi 20/20/07/24. Dan sisa dana di sini 40.000. Bukti pengajuan 2023 dengan nominal pengajuan 1 juta rupiah, dan kode keluar, di mana kode dalam dimana kode keluar ini adalah memiliki reference. Maaf saya berikan ke references dari tabel pengeluaran di sini, maka kode keluar harus sama dengan yang sudah tertera. Untuk alasan untuk tujuannya adalah untuk bayar kuliah dan deskripsinya ditolak. Kemudian setelah data selesai dimasukkan, akan seperti ini hasilnya. Selanjutnya memasukkan pada data pada tabel kode TRX, dimana variabel akan diisi jenis TRX, dan pada pengajuan. Di sini on application, dimana mereka membutuhkan pinjaman. Kemudian
TRX-nya dengan nomor 0001 dan kode pengajuannya 2. Setelah semua data selesai dimasukkan, kan seperti ini. Kemudian memasukkan data pada tabel masukan, di mana variabel mengisi, kode masuk, pemasukan bersih, dan kode pengajuan. Di sini kode masuk data yang dimasukkan adalah kode masuknya 20.214.01.12 dengan pemasukan bersih ya. Di sini pemasukan bersihnya sebenarnya 2 juta karena saya ada kesalahan pada pemasukan bersih, yang dimana pemasukan bersih saya menggunakan char 6 atau char 7 atau mungkin integer. Saya memasukkan char 13, dimana akan nolnya kebanyakan. Gitu, mohon dimaafkan. Setelah data selesai dimasukkan, akan seperti ini. Kemudian tabel periode mengisi data pada tabel periode. Data yang diisi adalah tahun ajaran, semester, dan kode masuk. Tahun ajaran 2020 dan semester 3. Kemudian kode masuk di sini adalah referensi dari masukan yang pastinya harus sama. Setelah data dimasukkan seperti ini. Ya, selanjutnya membuat create prosedur tampil pengajuan. Di dalamnya ada beberapa variabel, yaitu ID periode dengan char 4, ID semester dengan integer, lalu tanggal pengajuan dengan date, lalu select tanda bintang from periode where tahun ajaran sama dengan ID periode, lalu statement select from periode adalah untuk memilih kandungan periode. Select from periode digunakan untuk memilih tabel yang akan menjadi acuannya, lalu statement where sebagai statement where tahun ajaran digunakan untuk sebagai acuan pemasukan kolomnya nanti, yaitu pada tahun ajaran. Begitu pula dengan select from where yang ada di bawahnya. Lalu XX tampil pengajuan adalah menambahkan kondimen pada tabel tampil pengajuannya, yang dimana dimasukkannya tahun ajarannya, semester, dan tanggal deskripsinya. Lalu create view tampil data. Untuk as select A tahun ajaran, lalu A semester, A B bisa dana, terus
A. Saldo awal, B. Tanggal pengajuan, C. Tanggal keluar, dan B. Pengajuan, as kode transaksi, D. Jenis TRX, as jenis TRX, B. Deskripsi, B. Nominal pengajuan, as kredit, E. Pengajuan bersih dan as debit, C. Pajak, as saldo sisa saldo. Lalu from pengajuan C bergabung pada pengajuan B on kode keluar, B kode keluar join, lalu kode TRX, D kode pengajuan sama dengan B kode pengajuan, lalu bergabung pada masukan, lalu E pada kode pengajuan sama dengan B kode pengajuan, lalu bergabung pada periode A pada kode masuk, lalu E kode masuk. Selanjutnya membuat create prosedur insert pengeluaran. Dalam tabel ini mempunyai variabel ID keluaran dengan statement integer, lalu tanggal keluar dengan integer, lalu ID pajak dengan integer, nominal keluar dengan integer, nominal transfer dengan integer, lalu bukti keluar dengan integer, lalu deskripsi dengan varchar 30. Lalu as insert into pengeluaran, di sini memasukkan data dari pengeluaran, dimana itu kode keluar, tanggal keluar, pajak, nominal keluar, nominal transfer, bukti keluar, dan deskripsi. Lalu ada deteksi false, yang di sini sudah false. Di sini ID keluar yang di ini akan diisi sebagai penggantinya. Ini akan mengisi tabel yang ada atasnya sebagai kondimen alias, yaitu di sini ada add ID kode keluaran, ID tanggal keluar, ID pajak, ID nominal keluar, ID nominal transfer, ID bukti keluar, dan ID deskripsi. Di sini data yang akan dimasukkan adalah 205 20 21 58 dengan Rp5.000, Rp10.000, Rp50.000, dan bukti keluar 405, dan deskripsinya reject atau ditolak. Lalu membuat tabel create prosedur insert karyawan 1, dimana NIK char 5 dan ID nama varchar 30 dan ID keluaran integer. Kemudian memasukkan data karyawan. Di situ ada variabel yang diisi, yaitu NIK, nama, kode keluaran. Lalu karena ini create prosedur, saya menggunakan ID NIK, ID nama, ID kode keluar. Yang data yang akan dimasukkan adalah ini. Lalu NIK nya masih sama karena ini 10 dengan ID NIK nya 10100 125. Lalu dengan nama Bagus Sumono, lalu dengan kode keluar
205. Lalu membuat kode prosedur insert status karyawan yang di dalamnya ada ID status dengan statement integer, lalu ID status karyawan dengan varchar 10, lalu NIK dengan char 5. Lalu alias insert, lalu alias akan memasukkan status karyawan dengan variabel yang akan diisi ID status karyawan dan NIK. Lalu false ID status karyawan NIK. Lalu selanjutnya adalah create prosedur insert pengajuan. Di dalamnya ada kode ID kode pengajuan dengan integer, lalu tanggal pengajuan dengan date, lalu ID tanggal diperlukan dengan date dengan statement date, lalu sisa dana dengan integer, ID bukti pengajuan dengan integer, nominal pengajuan dengan integer, kode keluaran dengan integer, lalu NIK dengan char 5, lalu ID tujuan dengan varchar 50, lalu ID deskripsi varchar 50 dengan as, insert untuk pengajuan, kode pengajuan, tanggal pengajuan, tanggal deskripsi, sisa dana, bukti pengajuan, nominal pengajuan, kode keluar, NIK dan tujuan deskripsi. Lalu dengan false, ID kode pengajuan, tanggal pengajuan, ID tanggal diperlukan, ID sisa dana, ID pengajuan, ID bukti pengajuan, ID nominal pengajuan, ID kode keluaran, ID NIK, ID tujuan dan ID deskripsinya. Lalu selanjutnya membuat create prosedur insert kode TRX, di mana ID TRX mempunyai statement integer, ID jenis TRX dengan varchar 20, lalu kode pengajuan dengan integer, lalu dengan as insert into kode TRX dan statement yang akan diisi TRX jenis TRX dan kode pengajuan. Create prosedur insert pemasukan, yang dimana kondimen di dalamnya ada ID masuk dengan char 10, ID pemasukan bersih dengan varchar 13, ID pengajuan dengan integer, lalu as insert into pada tabel masukan dan kode masuk, dan yang akan diisi adalah variabel kode masuk, pemasukan bersih dan kode pengajuan. False yang akan diisi adalah ID kode masuk, ID pemasukan bersih, ID kode pengajuan. Lalu create prosedur. Maaf jika ada suara motor karena di sini emang lagi berisik. Create prosedur. Lalu selanjutnya create prosedur insert periode, di mana statement di dalamnya ada ID periode dengan statement integer, lalu tahun acara dengan char 4, statement dengan maksud saya ID semester dengan integer, lalu kode masuk dengan integer, lalu insert into periode yang dimasukkan adalah pada tabel periode akan dimasukkan dalamnya adalah tahun ID periode, tahun ajaran, semester dan kode masuk. Lalu di sini ada update, yaitu saya ingin mengupdate pada tabel pengeluaran, dimana sintaknya berupa update
update pengeluaran set kode keluar, lalu 202 where yang dirujuk adalah kode keluar 207, lalu update tabel karyawan dengan yang dipilih adalah NIK nya adalah 10.100.121, lalu akan diupdate lalu where NIK yang menjadi acuannya adalah NIK akan diupdate menjadi 10.100.126. Lalu dalam tugas juga saya disuruh untuk membuat trigger. Di sini ada trigger untuk mencegah penghapusan data. Di sini ada on database, pada database, for drop tabel yang dikeluarkan. Jika terjadi update akan muncul pemberitahuan gagal hapus. Lalu selanjutnya ada create trigger update tabel, dimana create trigger update tabel ini akan mencegah setiap pembaruan data pada tabel pengeluaran. Pada sintaknya adalah for update as. Lalu jika ada update akan muncul pemberitahuan gagal update. Lalu di sini ada slide trigger update tabel pada pengajuan, juga akan terjadi hal yang sama. Jika ada update maka akan muncul pemberitahuan gagal update. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata atau cara bicara saya yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Dan mohon maaf kamera saya tidak bisa nyala dikarenakan ada sedikit kendala teknis pada laptop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.